Sejarah bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyunya yang diantarkan oleh malaikat Jibril di Gua Hiro. Tujuan penciptaan manusia. Mengubah mindset demi menjadi pemimpin yang berkualitas. Dampak perkembangan iptek kepada kehidupan sehari-hari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat terhormat Syekh Al-Zaitun, beserta jajaran, dan guru pembimbing Ustaz Rahmat Ibrahim, serta teman-temanku yang sedang berbahagia. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita bisa hidup dengan bahagia sampai detik ini. Dan puji syukur juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam. Berdirinya saya di sini untuk membicarakan sebuah tema. Namanya itu adalah iptek. Iptek itu adalah ilmu pengetahuan teknologi. Jadi judul yang akan saya bawakan di sekarang ini adalah dampak perkembangan iptek kepada kehidupan sehari-hari kita. Iptek itu sebuah ilmu pengetahuan yang dimana di masa depan ini itu ada yang namanya teknologi. Teknologi itu mulai berkembang dari zaman revolusi industri. Nah, di zaman industri ini orang-orang mulai berkarya, para ilmuwan mulai muncul dan para penemu mulai mengembangkan ide-idenya untuk membuat suatu kemudahan bagi masyarakat dunia. Karena banyak yang tertarik kepada teknologi ini, akhirnya banyak dari para investor-investor itu mengglobalisasi atau menjual berbagai teknologi yang terbaru berbagai penjuru dunia. Nah, menjadikan akhirnya teknologi ini berkembang pesat di seluruh dunia. Lalu dari teknologi kita mengenal yang namanya laptop. Laptop kita mengenal yang namanya handphone. Nah, dalam handphone itu ada aplikasi. Di aplikasi itu ada sebuah media sosial. Media sosial ini tempat di mana kita berbincang dengan orang yang ada jarak di antara kita, jarak secara fisik. Itu kita bisa bercengkrama dengan mereka dengan lancar. Nah, media sosial ini seperti Instagram, atau Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Nah, dalam buku Filosofi Teras yang saya baca ini, karena adanya media sosial itu menjadikan kita seperti FOMO. Kita tidak mau ketinggalan zaman, kita tidak mau ketinggalan tren. Kita maunya mengikuti perkembangan zaman itu. Jadinya banyak orang merasa cemas atas kondisinya, misalnya dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, filosofi teras ini atau lebih spesifik dikenal dengan stoicisme atau stoikisme, yang dimana stoikisme ini gurunya itu bermacam-macam. Ada dari kaisar yaitu Marcus Aurelius, ada juga budak Seneca, dan masih banyak lagi. Yang penting dia beragam karena ini filosofi hidup yang mementingkan kehidupan bahagia. Bagaimana filosofi teras memandang media sosial? Media sosial itu bisa menjadi pisau bermata dua atau pedang bermata dua. Itu bisa menguntungkan untuk kita, seperti mendapatkan income buat kita, atau bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita. Nah, karena kecepatan tadi, FOMO, maka filosofi teras ini sangat relevan untuk dikembangkan di abad ini, di zaman ini, walaupun ini sudah 2000 tahun yang lalu ditemukannya. Misalnya kayak gini, ada orang beli mobil baru atau beli pakaian baru yang lagi tren. Karena kita FOMO, kita ingin membeli pakaian itu. Tapi filosofi teras di sini mengajarkan kita untuk sebenarnya itu kita nggak butuh. Itu sebenarnya kita nggak terlalu mengubah hidup kita.
kita cuma ikut-ikutan, dan itu karena kita ikut-ikutan karena kita ingin dapat atensi dari orang-orang sekitar kita, dapat perhatian. Jadinya sebenarnya perhatian orang itu ada di luar jangkauan diri kita. Jadi di filosofi teras ada internal, ada eksternal. Di situ dipisahkan. Internal adalah suatu jangkauan yang dimana dia ada di dalam diri kita. Sedangkan eksternal itu kita nggak butuh, dan itu di luar diri kita. Jadi kayak atensi orang, kayak perspektif orang terhadap diri kita itu kita sebenarnya nggak berguna buat kita, nggak apa ya, nggak mengubah hidup kita. Jadi kita lebih baik fokus pada diri kita sendiri, bagaimana kita mengembangkan diri kita, tidak fokus pada pencapaian orang lain atau pencapaian diri kita sendiri, pencapaian yang orang lihat dari diri kita. Lalu bagaimana sih hal yang harus dilakukan agar kita dapat bermedia sosial atau berilmu pengetahuan teknologi yang baik? Jadi kita ya harus memanfaatkan, yang pertama, manfaatkan sebaik-baiknya. Sekarang ini ada yang namanya AI. Jadi AI itu kita bisa mempermudah berbagai pekerjaan kita 10 sampai 20 kali lebih cepat. Lalu ada media sosial, dan sekarang ada endorse. Kita bisa mendapatkan income dari endorse. Lalu ada juga Bitcoin atau saham-saham kayak kripto, Autodesk, dan lain-lain. Di situ kita bisa mengembangkan diri kita untuk meraih potensi. Dan dimana saat kita sudah di puncak, kita bisa membantu orang-orang yang di bawah kita agar mereka bersama-sama mencapai puncak. Mungkin sekian itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya bukan manusia sempurna, saya hanya manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa'alu wal mad'u lahu al-biladu wa rijalu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Syekh Zaitun Dr. Profesor Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian. Yang terhormat Guru Pembimbing Ustaz Rahmat Ibrahim. Yang terhormat Ketua Kelas dan Struktural Kelas 11 MIPA 4 dan teman-temanku yang berbahagia. Salat, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman Islam yang dan sehat agar kita dapat berkumpul di tempat yang bahagia ini. Puji syukur, salawat serta salam kita curahkan terhadap baginda besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh rahmat ini. Dirinya saya di sini. Saya akan menyampaikan ceramah dengan judul mengubah mindset demi menjadi pemimpin yang berkualitas. Sungguhnya manusia diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi yang kalian tahu bahwasanya pemimpin zaman sekarang ini banyak yang sudah melenceng, yang itu korupsi atau yang berbuat buruk lah, yang tiba-tiba hakim sendiri. Manusia juga mempunyai hak asasi manusia yang harus disamaratakan. Makanya Indonesia ada berslogan juga keadilan. Jadi beda adil dengan keadilan. Adil itu mensamaratakan apa yang dia dapat, mau itu dia derajatnya lebih tinggi, rendah, itu sama. Tapi kalau keadilan, yang kecil bisa melihat yang tinggi, yang sedang
bisa melihat yang tinggi, dan yang tinggi sudah bisa melihat yang tinggi juga. Jadi di sini manusia sekarang, pemimpin sekarang itu mindsetnya pada kurang. Mereka berpikir bahwasanya Indonesia hanya kerja, 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 dan kerja. Indonesia itu bisa berubah sesuai pikirannya orang. Coba kalian berpikir bahwasanya Indonesia berkarya, dia bisa ekspor ke luar negeri, bisa berkarya, dan itu bisa mendapatkan pendapat dari dalam juga. Kenapa di sini saya mau bilang tentang mindset? Karena itu suatu hal yang dimiliki seorang manusia. Saya pernah baca dengan buku judul Mindset ya. Mindset terbagi menjadi dua, yaitu mindset tetap dan mindset berubah. Nah, rata-rata orang Indonesia masih memiliki mindset tetap. Nah, saya ingin kalian semua yang khususnya sedang menonton saya ingin kalian untuk berubah dari mindset tetap menjadi mindset berubah. Coba kalian bayangin, kita udah disuruh Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Yang dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasbiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi, yaitu manusia. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami di sini memuja dan bertasbih dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Di sini jelaskan bahwasanya manusia disuruh untuk menjadi khalifah di bumi. Khalifah itu pemimpin. Pemimpin harusnya hanya satu, yang dapat menggerakkan bawahan-bawahannya. Suatu saat nanti, khususnya agama Islam bakalan terbagi dan terpecah-pecah. Nah, hanya satu kategori Islam yang selamat, yang dipimpin oleh khalifah yang benar. Nah, zaman sekarang itu sudah lebih dari 70 kategori ya yang udah terpecah. Makanya saya ingin menggabungkan seluruh Islam menjadi satu padu ikatan. Walaupun mungkin masih ada kebudayaan yang mereka pegang. Nah, kebiasaan yang dulu yang dimiliki manusia di saat masih kecil itu tidak akan bisa hilang, tapi dia bisa menutupinya dengan berubah. Misalnya dia dulunya orangnya sering banget dendam sama orang, tapi dia berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi suatu saat jika dia kambuh, maka sifat yang dulunya itu bakalan terulang kembali. Jadi manfaatkanlah ilmumu, maka berubahlah mindsetmu untuk menjadi pemimpin yang berguna, yang berkualitas. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon dimaafkan jika ada kelebihan, nggak usah dikembalikan. Ya, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, dan kalau ada pendapat tulis di kolom komentar.
Sekian, hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat guru pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang terhormat teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Tujuan Penciptaan Manusia. Sebagai makhluk paling sempurna, semua manusia ingin sukses dalam kehidupannya. Yang petani ingin sukses dalam bidang pertaniannya, yang guru ingin sukses dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, demikian seterusnya. Untuk dapat menggapai sukses, selain tujuan sebagai hal yang penting, tentu saja proses menjadi persyaratannya. Keduanya, tujuan dan proses, merupakan persyaratan penting yang harus menjadi pusat perhatian kita untuk mencapai tujuan. Namun tentu saja, dalam proses harus dibarengi dengan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa dengan tujuan penciptaan manusia. Karena ibadah merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Oleh karena itulah ibadah bukan hanya di bulan suci Ramadan. Meski bulan suci Ramadan telah berakhir, Dia telah meninggalkan kita, namun jangan pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Quran surat Al-Hijr ayat 49. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang amat berhormat Profesor Dr. Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang MP, yang terhormat guru pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat ketua kelas beserta jajaran serta audiens yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan agar kita bisa berkumpul dan belajar bersama di Ma'had Al-Zaitun ini. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyebarkan dan mempertahankan Islam sampai kini. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyunya yang diantarkan oleh malaikat Jibril di Gua Hiro. Seperti yang dikutip dari buku fikih yang pernah saya baca, Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya merupakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam ayat 1 tersebut terdapat sebuah kata Iqra
yang artinya bacalah. Dan pada saat itu, bacalah bukanlah merupakan suatu kegiatan, melainkan sebuah tafsiran, yaitu untuk membaca kondisi atau lingkungan agar kita dapat melakukan hal sesuatu. Bacalah di sini bukanlah sebuah kegiatan, melainkan sebuah tafsiran. Tafsiran ini maksudnya adalah untuk membaca sesuatu situasi atau kondisi agar kita dapat melakukan hal sesuatu yang telah difirmankan oleh beliau. Nah, pada saat ini beliau langsung diberikan untuk berdakwah secara tertutup kepada keluarga dan kerabat-kerabat terdekatnya, hingga pada perintah untuk dakwah terbuka beliau turun kepada Rasulullah. Barulah Rasulullah berdakwah terbuka kepada masyarakat di Madinah pada saat itu, sehingga Islam dapat menyebar dan bertahan hingga saat ini. Petikan kecil yang dapat kita petik adalah bila kita ingin melakukan sesuatu, maka bacalah, yang artinya adalah kondisi dan situasi agar kita dapat melakukan sesuatu sehingga kita tidak terjadi kesalahan yang akan buat kita mengulangi lagi dan lagi. Dan untuk memulai sesuatu, berbuatlah dari hal yang kecil, karena hal yang besar berasal dari hal yang kecil. Sekian dari saya. Hazza wallahu yana wa yafasina wa assalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang terhormat Syekh Al-Zaitun Profesor Dr. Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang MP beserta Umi dan keluarga. Yang terhormat guru pembimbing. Yang terhormat struktural kelas IPS 6. Yang terhormat teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah di tempat ini kami dapat berkumpul di acara ceramah pada hari ini dengan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdirinya saya di sini, saya ingin membawakan pidato dengan judul Tugas Manusia sebagai Khalifah di Bumi. Pada surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 menjelaskan, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dalam surat Al-Baqarah tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas manusia sebagai di bumi ini sebagai khalifah di bumi. Artinya manusia di bumi ini dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin semua umat, pemimpin yang baik, pemimpin yang benar. Pemimpin yang baik tidak menyesatkan dan tidak memburukan seseorang. Pemimpin yang baik membawa seluruh umat manusia ke jalan yang benar, ke jalan yang lillahi ta'ala. Maka dari itu, marilah kita berjuang untuk menjadi seorang pemimpin. Sekiranya cukup, saya cukupkan. Mohon maaf bila ada salah kata, karena saya manusia tak lepas dari salah. Hadza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.
yang terhormat ketua kelas, dan teman-temanku yang bahagia. Ya, di sini saya ingin menampilkan teks ceramah tentang iptek. Ya, jadi menurut saya iptek itu adalah teknologi. Jadi bagaimana cara menggunakan teknologi secara bijak dan aman. Jadi caranya itu ya adalah kalian menggunakan teknologi harus memanage waktu dan jangan digunakan secara berlebihan. Karena itu bahaya bagi kesehatan dan lain-lain. Jadi kita kalau misalkan kita kayak itu mempengaruhinya teknologi itu misalkan kayak malas keluar, ya malas bergaul, bahkan lupa waktu sholat, ya. Jadi kita harus menggunakan teknologi secara bijak. Ya, sekian teks ceramah dari saya. Hadza wallahu yarana ya fazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allah Jalla Jalaluhu wa sallallahu alaihi Muhammad wa alu al-madau lahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Yang amat terhormat Syekh Al-Zaitun Profesor Dr. Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian. Yang saya hormati guru pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim, dan yang saya banggakan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita kesehatan dan juga kenikmatan kepada kita semua. Semoga kita pun senantiasa diberi kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat beliau kita dapat berkumpul di dalam kelas ini. Melalui kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan yang sangat berharga kepada kalian, sebuah ceramah dengan topik yaitu pemimpin yang amanah. Sifat amanah menjadi sangat penting dan wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, sebab pada dasarnya mempunyai arti jujur dan dapat dipercaya. Bagaimana mungkin seorang pemimpin tidak mempunyai sifat seperti itu? Padahal jujur adalah sifat yang fundamental dan sangat penting ketika dipercaya oleh banyak orang. Di dalam realitanya kita masih banyak menemukan pemimpin yang tidak amanah, yang tidak tanggung jawab kepada sebuah apa yang dia pimpin. Mereka kerap berkhianat dengan rakyatnya sendiri serta janji-janjinya diingkari. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada kita semua agar memupuk sifat amanah atau jujur di dalam diri kita, supaya kelak saat kita menjadi seorang pemimpin depannya nanti, sifat amanah sudah berada atau sudah tercantum dalam diri kita. Itulah mungkin beberapa pesan yang singkat yang bila saya sampaikan kepada kalian. Semoga pesan singkat ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Azza wallahu yarana wa ifadina walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wal mad'ula wal biladu wal rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Syekh Al-Zaitun, Umi dan serta keluarga. Yang terhormat guru pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang terhormat ketua kelas IPS 6 dan teman-teman yang berbahagia.
Mari kita puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena karunia-Nya kita masih diberi kesehatan yang paling purna sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi junjungan besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan beliau Islam bisa menyebar hingga ke pelosok dunia. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato tentang bertema mengingat Allah baik di keadaan sakit dan keadaan sehat. Kita semestinya mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik itu sedih maupun gembira. Dan kita juga biasanya mengingat Allah itu hanya dalam keadaan sakit, dan itu sangat salah. Sepertinya contohnya kita itu hanya mengingat Allah ketika kita sedang sakit saja, dan seharusnya kita mengingat Allah ketika kita sedang senang, seperti kita melaksanakan syukur, berzikir, dan sholat. Seperti dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 28 yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan di ayat itu pula kita menjelaskan tentang jika kita mengingat Allah maka hati kita menjadi tentram. Jadi jika kalian sedang gelisah atau hati kalian sedang kacau, kalian ingatlah Allah dengan cara berzikir, sholat 5 waktu maupun sholat sunnah, dan bisa juga kalian secara berpuasa. Dan tak lupa juga kita selalu mendoakan semua orang-orang yang ada di muka bumi ini untuk selalu dilancarkan segala urusannya, karena dengan itu Allah juga bisa mengabulkan doa kita. Sekian dari saya, jika kurang lebihnya mohon dimaafkan. Haza wallahi warana wa yafazna walhamdulillah. Wassalamualaikum. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Syekh Al-Zaitun Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang, Magister Pertanian. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia ini, langit ini beserta isinya. Karena karunia kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjuangannya lah Islam dapat tersebar luaskan ke seluruh pelosok dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kepemimpinan yang Produktif. Jika pemimpin yang hebat sejatinya bisa lahir lewat kondisi-kondisi yang dapat diciptakan, kita sepakat jika manusia memiliki atau mempunyai potensi besar yang mampu menyelesaikan masalah. Seorang calon pemimpin hebat secara naluriah akan ditempa oleh hal-hal yang berat yang nantinya akan mendorong ia menjadi pemimpin yang luar biasa. Contoh terdekatnya adalah calon pemimpin hebat akan memilih jalur yang jarang diarungi oleh banyak orang yang biasanya lebih susah. Semisal ia lebih memilih bangun pagi dari orang lain agar dapat lebih produktif dan mengerjakan banyak hal untuk mengembangkan dirinya.
Kemudian, alih-alih mengeluh dengan tanggung jawab yang diberikan, calon pemimpin akan berusaha dengan keras untuk menyelesaikan dengan baik setiap tanggung jawab yang diembannya. Tak jarang pula seorang calon pemimpin mempunyai inisiatif yang tinggi dalam banyak hal. Meski hal itu punya resiko yang besar, namun meski nampak ambisius dan percaya diri seorang pemimpin, sejati haruslah rendah hati dan hangat, yaitu dengan rasa empati yang ia punya. Dengan surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi, dan mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu, menyucikan namamu, dan bersujud kepadamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Shadaqallahul adzim. Sekian pidato dari saya. Sekiranya kurang kata atau salah kata, mohon maaf. Dan mohon sarannya agar kalian komen di bawah ini. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka, bro.